Hai guys, ceria banget. Sugeng rawuh kembali di channel aku. Seperti biasa, nama aku Iva. Di sini aku akan menceritakan kisah-kisah yang mungkin belum pernah kalian tahu tentang gimana jahatnya manusia-manusia di luar sana. Tapi sebelum kita move on ke ceritanya, aku pengen kalian untuk like, subscribe, dan juga komen video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi biar kalian selalu dapat pemberitahuan kalau misalkan aku upload video baru. Dan tentunya nih paling utama, jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kalian punya, terutama ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga nontonin aku dan aku makin semangat untuk bikin video-video yang baru. Oke? Happy ya kayaknya, lagunya tuh seneng gitu, ceria gitu. Tapi gimana kalau berubah menjadi Psycho on the bus, go kill, 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 kill. The psycho on the bus, go kill, 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 all through the town. masih bisa ketawa cekikikan, masih bisa happy-happy naik bis? Kurasa tidak, Ferguso. Kalian pernah nggak ngetrip jauh gitu naik bis? Pasti lama kan ya, apalagi kalau misalkan kalian ngetripnya itu antar provinsi. Udah lama, bosen pula kan? Tapi gimana kalau kalian ini naik ke dalam bis yang kebetulan kalian juga duduk di sebelah orang yang nggak waras? Seorang pria berusia 22 tahun yang bernama Timothy McLean atau lebih singkatnya Tim McLean berada tepat di posisi dan kondisi tersebut. Dan sayangnya hal ini berakhir dengan pertumpahan darah. Hari itu tanggal 30 Juli tahun 2008 di mana bis Greyhound sedang berderak di jalan raya. Di barisan belakang di dalam bus tersebut duduklah Timothy McLean atau Tim McLean, seorang pekerja karnaval yang ingin pulang ke kampung halamannya di Winnipeg, Kanada. Nah, saat itu dia ini sedang berusaha untuk tidur gitu ya, karena dia ini telah bekerja di sebuah pameran di Alberta dan dia tuh kelelahan. Jadinya dia tuh pengen menikmati masa-masa perjalanannya ini dengan istirahat. Makanya dia milih duduk di barisan paling belakang gitu, biar dia ini terhindar dari hiruk pikuk penumpang yang lainnya kalau ada penumpang yang turun atau masuk ke dalam bis. Tapi walaupun dia ini duduk di belakang, dia ini duduk satu baris di depan toilet gitu loh. Jadi sepanjang perjalanan dia ini masih terganggu sama mondar-mandirnya penumpang yang ke toilet. Karena hal inilah dia akhirnya memasang headphones untuk membantu dia tertidur gitu loh. Jadi dia tuh nggak keganggu dengan suara-suara penumpang, tapi dia ini terbantu dengan suara musik dari headphonesnya. Dan ketika bis berhenti di Erickson untuk menaikkan penumpang, ketenangan tim ini sedikit terganggu karena penumpang tersebut ini, penumpang yang baru masuk ini, ternyata memilih untuk duduk di sebelah Tim McLean. Penumpang baru tersebut adalah seorang pria keturunan Cina Kanada yang telah berusia sekitar 40 tahunan dan berpostur tinggi, serta dia tuh mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan identitas dia. Sebenarnya tuh awalnya pria ini tuh udah duduk di depan gitu loh, di depan bis gitu. Maksudnya bukan di depan bis ya, di dalam bis tapi bagian depan row seat-nya. Tapi nggak tahu kenapa dia jadi berubah pikiran dan memutuskan untuk duduk di belakang di sebelah Tim McLean. Si Tim ini yang berasa ada seseorang duduk di samping dia, jadi Tim ini terbangun gitu loh, kayak ngelilir gitu kan. Terus ngelihat sekilas gitu siapa sih yang duduk di sebelah dia gitu. Dan setelah dia udah mengamati gitu, ya udah dia balik lagi tidur lagi gitu, nyandirin kepalanya di kaca bis, terus merapatkan headphone-nya lagi.
dan ngorok lagi, tidur karena dia capek. Pria yang duduk di sebelahnya Tim McLean itu bernama Vincent Lee. Sekilas background tentang Vincent Lee ya. Dia ini lahir di Cina pada tahun 1960, tapi kemudian pindah ke Kanada pada tahun 2001 dan menjadi warga Kanada secara resmi di tahun 2006. Walaupun Lee ini adalah lulusan Insinyur Teknologi Perangkat Lunak dari Institut Teknologi Wuhan, tapi dia ini di Kanada bekerja menjadi seorang pekerja kasar gitu loh. Berdasarkan teman kerjanya Lee di Kanada, Lee ini tuh terlihat sangat senang dan antusias sekali dengan pekerjaannya. Jadi Lee ini bekerja di Grand Memorial Church sebagai tukang bersih-bersih gereja gitu loh, yang nyiapin kursi untuk para jemaat gitu. Walaupun dia ini sedikit terkendala oleh bahasa, tampaknya tuh para jemaat tuh seneng gitu loh sama si Vincent Lee, karena Vincent Lee ini tuh orangnya tuh rajin, ulet gitu loh, gigih gitu waktu bekerja. Dan Vincent Lee ini bertahan bekerja di Grand Memorial Church selama 6 bulan sebelum akhirnya Vincent memutuskan untuk resign dari pekerjaan itu di tahun 2005. Setelahnya dia resign itu, dia akhirnya kerja serabutan menjadi supir forklift, terus greeter di Walmart, terus dia juga menjadi loper koran. Pokoknya semua kerjaan tuh dia lakuin buat nafkain istrinya yang bernama Anna. Namun sayangnya di tahun 2008 Vincent ini dipecat dari pekerjaannya di Walmart karena ada perselisihan gitu loh sama rekan kerjanya. Gak lama setelah dia dipecat dari Walmart ya, dia ini kemudian minta cuti dari pekerjaannya sebagai loper koran dengan alasan dia ini pengen pergi ke Winnipeg untuk melakukan interview pekerjaan gitu. Akhirnya sama si bos loper korannya itu diizinkan dan Vincent kemudian melakukan perjalanan ke Winnipeg di mana dia akhirnya bertemu dengan Tim McLean. Nah, balik lagi ke kronologi kejadian, pada tanggal 28 Juli di tahun yang sama, saat waktu menunjukkan pukul 12:05 siang, Lee menaiki bis Greyhound dari Edmonton menuju ke Winnipeg. Tapi untuk informasi, ini bis yang beda dengan bis yang dia tumpangi yang kemudian ketemu sama Tim McLean. Kemudian pada tanggal 29 Juli, otomatis di hari yang berikutnya ya, pada pukul 6 sore Lee ini memutuskan untuk turun dari bis di daerah Erickson itu dengan membawa 3 koper dan kemudian dia bermalam di sebuah bangku di sebelah toko kelontong. Menurut seorang saksi mata, dia ini melihat Vincent pada pukul 3 pagi sedang duduk tegak dengan mata terbuka. Bayangin deh, dia seorang diri duduk di bangku, terus duduknya tegak dengan mata kebuka. Serem juga ya. Kemudian pada pagi harinya lagi, tanggal 30 Juli, masih di bangku yang sama, si Lee ini kemudian menjual laptop keluaran terbarunya ke anak kecil berusia 15 tahun seharga $60. Yang kemudian laptop ini akhirnya disita oleh polisi sebagai barang bukti, dan polisi kemudian membelikan laptop baru ke si anak yang membeli dari Lee ini. Paham kan? Setelah menjual laptop ini kan, dia kemudian menaiki Greyhound bis lagi menuju ke Winnipeg dan disinilah dia bertemu dengan Tim McLean. Vincent Lee yang kemudian duduk di samping Tim ini duduk dengan tegak, terus dia ini kayak bengong dan kayak terkunci gitu loh pikirannya di dunia dia sendiri. Dia bengong ini tuh agak lama gitu, hingga tiba-tiba akhirnya dia tuh mengeluarkan sepucuk pisau. Bukan sepucuk ya, sebilah pisau yang lumayan gede dari kantong jaketnya dan langsung menusuk-nusuk dada dan juga leher Tim McLean. Serem juga ya. Kalian lagi naik bis, tidur dengan tenang, tiba-tiba tanpa angin gitu, kalian ditusuk perutnya, tusuk dadanya, tusuk lehernya sama orang yang gak kalian kenal. Karena si Vincent Lee ini menusuk dengan tiba-tiba ya, otomatis langsung darahnya si Tim ini langsung nyiprat kemana-mana, ke jendela, ke kursi, ke Vincent juga nyiprat, pokoknya kemana-mana lah. Otomatis kalau ditusuk gitu kan, nggak mungkin si Timnya itu diem aja kan, pasti dia akan
mengeluarkan suara kayak erangan lah atau gitu, mungkin aku nggak tahu. Jadi penumpang yang mendengar suara keributan dan melihat ternyata ada seseorang yang sedang mengeksekusi manusia lainnya di dalam bis itu, mereka langsung panik, langsung pada bubar, langsung berlarian, teriak-teriak. Pokoknya yang duduk di sekitar si Tim dan Vincent ini langsung, mereka tuh berhamburan, berlarian ingin menjauhi tempat di mana Vincent dan Tim McLean duduk. Karena chaos di dalam bis itu kan, otomatis supirnya ini mau nggak mau harus menepikan bisnya di pinggir jalan gitu loh. Dan mereka akhirnya semuanya berhamburan keluar dari bis. Bahkan ada seorang pria yang udah lari, udah keluar dari dalam bis, udah benar-benar di luar gitu. Dia menyadari bahwa istrinya ini tuh nggak ada di antara kerumunan orang-orang yang udah keluar dari bis. Ternyata istrinya itu tuh masih berada di dalam bis tersebut gitu. Dia tuh kayak lumpuh gitu karena shock berat. Dengan panik si pria ini kembali masuk ke dalam bis dan menyeret dengan keras istrinya, kayak menghentakkan gitu loh biar istrinya tuh sadar gitu dari shocknya. Dan segera dengan cepat-cepat mereka berlari keluar dari dalam bis tersebut. Sekarang kondisinya Greyhound bis ini terparkir di pinggir jalan, terus penumpangnya pada keluar gitu kan. Dan mereka ini tuh ketakutan sekali gitu loh, karena mengetahui adanya pembunuhan brutal di dalam bis yang mereka tumpangi. Walaupun mereka ini ketakutan, ada juga beberapa orang yang masih mempunyai rasa kemanusiaan yang pengen menyelamatkan si Tim McLean dari Vincent Lee. 3 orang pria berusaha untuk menyelamatkan Tim McLean, yaitu supir bis tersebut dan juga 2 orang pria lainnya. Mereka ini berusaha untuk menolong Tim McLean yang masih ditusuk-tusuk menggunakan pisau oleh Vincent Lee. Nah, mereka bertiga ini kemudian berusaha untuk mendekati bis untuk kayak merangsek masuk gitu, tapi karena Vincent Lee yang melihat ketiganya ini berusaha memasuki bis, dia langsung cepat-cepat kayak lari ke pintu bisnya itu dan berusaha untuk menusuk ketiga orang tersebut. Pokoknya si Vincent Lee akan mengayun-ngayunkan pisaunya yang cukup gede itu dari celah-celah pintu yang ada. Nah, karena mereka nggak bisa melakukan apapun untuk menolong Tim McLean, mereka akhirnya membiarkan Tim seorang diri bersama dengan Vincent Lee di dalam bis. Itu pun kalau misalkan si Tim ini masih hidup ya, tapi kayaknya udah nggak mungkin si Tim ini masih hidup kan, karena udah ditusuk-tusuk berkali-kali. Kemudian sang sopir dan kedua pria tadi ini kembali bergabung dengan kerumunan penumpang di luar bis. Mereka tuh cuma bisa memandangi Vincent Lee yang sedang mengeksekusi Tim McLean dari luar bis. Kayak ngelihat adegan horor secara nyata gitu loh mereka tuh. Sedangkan apa yang dilakukan Vincent Lee di dalam bis tersebut ini kembali membuat geger para penumpang yang lainnya. Karena apa? Karena Lee mengambil pisaunya yang gede itu dan dia mulai menggorok alias menyembelih leher Tim McLean. Saat penumpang ini masih shock dengan apa yang mereka lihat ya, si Lee ini dengan pedenya berdiri di depan kaca bis itu kan ya, menghadap ke para penumpang dan mengangkat kepala Tim McLean tinggi-tinggi, kayak seakan-akan tuh memang mamerin kepala itu ke para penumpang gitu loh. Karena penumpang itu panik ya, udah ketakutan, udah panik, dan melihat hal tersebut mereka tuh langsung kayak lebih intens lagi manggil polisi untuk datang ke tempat kejadian perkara. Sayangnya, polisi butuh waktu sekitar 1 jam untuk mencapai lokasi di mana bus tersebut berhenti. Vincent Lee ini kemudian mulai mondar-mandir di dalam bis, dan kemudian Vincent Lee mulai memotong tubuh McLean, kemudian menunjukkan potongan tubuh tersebut ke orang-orang dan memasukkan daging itu ke mulutnya. Kayak sebelum dia makan tuh kayak, "Nih loh, aku punya daging." Gitu loh. Serem gak sih? Bayangin dong, dalam bis kalian mau pulang kampung istilahnya, terus ketemu sama orang gila, kejebak di sebuah daerah, dan melihat seorang pria mamerin daging manusia dan
memasukkannya ke mulut dia sendiri, makan mentah-mentah. Nah, ketika polisi tiba di TKP, mereka ini melihat segerombolan penumpang ini sedang berusaha untuk menahan Lee keluar dari dalam bis. Supir dan beberapa pria lainnya menahan pintu bis menggunakan crowbars atau sesuatu yang lain yang bisa mereka temukan di sekitar situ ya, untuk menahan pintu itu gitu. Sementara penumpang yang lainnya yang kebetulan nggak lagi menahan pintu itu atau lagi menahan Lee ini keluar dari bis, mereka ini ada yang jongkok-jongkok kasihan, terus duduk-duduk bergerombol gitu sambil nangis, terus ada yang muntah-muntah karena merasa jijik gitu kan, dan mungkin juga mereka itu merasa shock juga kan. Jadi itu mereka tuh benar-benar ngenes gitu loh di pinggir jalan itu. Di satu titik Lee juga mencoba kabur dengan cara mengendarai bis itu, tapi untungnya si supir ini sebelum keluar dari dalam bis, si supir telah memencet atau menekan emergency mobilizer. Jadi kalau misalkan sopir ini udah pencet tombol itu, walaupun kunci bis ada di keyhole-nya dan dinyalakan, di on gitu kan, mesin bis tetap nggak bisa nyala kecuali ada orang dengan kunci khusus untuk menghidupkan bis tersebut kembali. Jadi memang teknologi ini udah dipakai oleh orang-orang luar untuk menghindari pembajakan bis atau pembajakan kereta atau insiden-insiden yang seperti ini gitu. Nah, karena Lee ini nggak bisa menyalakan mesin bis dan nggak bisa kabur, alhasil Lee terjebak di sana dan orang-orang terjebak bersama dengan Lee. Dia juga bakal nenteng-nenteng kepala si Tim McLean yang udah dia penggal gitu kan, kayak bocah kecil yang nenteng keranjang gitu, dipontang-panting kanan kiri gitu kan. Jadi itu bener-bener darah yang dari lehernya si Tim McLean tuh keciprat kemana-mana, hampir ke semua jendela di bis itu tuh kena cipratan darah Tim McLean. Akhirnya setelah polisi datang gitu kan, mereka tuh langsung buru-buru ngepung bis itu dan disusul kedatangan ambulans yang akhirnya merawat orang-orang yang terlantar gitu, penumpang-penumpang yang udah terlantar. Saat malam mulai turun, terus udah mulai gelap, polisi akhirnya memanggil unit taktikal untuk membantu mereka menangkap Lee. Jadi bener-bener sesusah itu gitu loh nangkep si Lee ini dari dalam bis. Padahal udah di dalam bis loh. Tapi tuh polisi tuh sangat berhati-hati sekali biar nggak menyakiti Lee dan juga nggak menyakiti mereka sendiri. Saat pengepungan itu kemudian polisi akhirnya kan menyorot si Lee itu kan menggunakan lampu sorot karena memang udah mulai gelap gitu kan. Jadi mereka butuh lampu sorot. Mereka sorot si Lee ini dan dari situ mereka bisa lihat Lee ini mondar-mandir di dalam bis. Terus beberapa kali juga balik lagi ke tubuhnya si Tim McLean dan dia ini mengiris-ngiris tubuhnya si Tim McLean. Kayak benar-benar berkali-kali dia tuh ngiris-ngiris tubuhnya si Tim McLean. Lee juga bahkan berteriak bahwa I have to stay at the bus forever. Gitu kata dia. Pengepungan juga berlangsung lama banget hingga berjam-jam. Dan selama itu pula tuh polisi mencari jalan untuk masuk ke dalam bis. Ya lama tuh karena memang polisi nggak mau menyakiti satu sama lain gitu kan. Dan pada pukul 1.30 pagi, Lee kemudian memutuskan untuk menyudahi pengepungan dengan cara melarikan diri. Dan dia ini mencoba untuk memecahkan kaca jendela. Tapi saat si Lee ini kemudian fokus dan sibuk memecahkan kaca jendela, polisi menggunakan kesempatan ini untuk mendobrak masuk ke dalam bis dengan dipersenjatai taser gun. Untungnya, sebelum Lee ini mampu memecahkan kaca jendela, polisi segera menembakkan taser gun dan menyetrum Lee menggunakan ribuan volt hingga Lee ini terjatuh gitu kan, udah nggak berdaya, dan disetrum kayak gitu. Dan saat si Lee ini tergeletak, si polisi langsung cepat-cepat memborgol tangan Lee dan menarik Lee keluar dari dalam bis. Potongan tubuh Tim McLean yang udah diiris-iris sama Vincent Lee yang belum sempat dia makan sama Lee ini disimpan ke dalam kantong plastik. Dan saat polisi menggeledah tubuh Lee, polisi menemukan telinga, hidung, dan juga lidah milik Tim McLean di salah satu kantong jaket yang dikenakan Lee. Namun sayangnya polisi ini tidak bisa menemukan bagian mata dan juga bagian hati Tim McLean. Polisi berasumsi bahwa bagian-bagian yang tidak bisa ditemukan ini sudah dimakan oleh Vincent Lee. Tanpa tunggu lama setelah Lee dapat ditangkap, Lee segera dibawa oleh polisi dan ditahan di sana. Butuh waktu sekitar hampir 1 tahun untuk membawa Lee ke persidangan. Karena para ahli psikiatris ini butuh waktu lama untuk mereview lagi atau mencari-cari lagi
Hal apa yang menyebabkan atau membuat seorang pria yang terlihat sangat lembut bisa berubah menjadi pembunuh yang sangat brutal gitu. Tapi selama itu pula, para ahli itu tidak dapat menemukan titik temu atau jawaban yang pas untuk kasus Vincent Lee. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa Vincent Lee ini tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang diperbuat karena alasan kesehatan mental yang diderita Vincent Lee. Bahkan seorang psikiatris juga menjelaskan ke pengadilan bagaimana suara di dalam pikiran Lee ini yang diklaim sebagai Tuhan menyuruh Lee untuk membunuh Tim McLean. Alih-alih dijatuhi hukuman, Lee kemudian dikirim ke pusat kesehatan mental untuk meluruskan kembali pikiran Lee yang nggak waras itu. Dan pada Februari tahun 2017, Vincent Lee kemudian dibebaskan dari segala tuduhan alias pembebasan mutlak. Dan sekarang Vincent Lee sudah menjalani kehidupan normal dia kembali. Oke, jadi itu cerita tentang si Vincent Lee yang gila gitu kan, yang tiba-tiba ngebunuh orang di dalam bis secara membabi buta. Menurut kalian gimana? Apakah orang yang seperti Vincent Lee itu bisa sembuh pikirannya hingga benar-benar dipercaya bahwa pikiran dia yang nggak waras itu nggak bakal kambuh lagi dan melakukan hal serupa lagi? Atau memang seharusnya Vincent Lee tetap dirawat di pusat kesehatan mental hingga akhir hayatnya? Coba di komen, aku pengen lihat dong komen kalian itu gitu loh. Oke lah, gitu aja, sekian lah ya, nggak usah banyak-banyak penutupannya, takut panjang videonya dan ngeditnya tuh males. Terus sampai jumpa di video selanjutnya, oke? Bye. Bye.